Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Tema kita kali ini Scorpio adalah pesan cinta dari semesta ya, untuk cintamu ya. Pesan untuk cintamu dari semesta. Kira-kira apa pesan semesta kepada kamu tentang percintaanmu atau tentang orang-orang yang kamu cintai? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Scorpio, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kamu, bintang Scorpio. Scorpio, 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 Scorpio. Kita lihat apa yang terjadi. Di kartu pertama di sini ada Five of Cups. Jadi terkadang kamu itu orangnya cuek ya, diam, bingung ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih up terhadap perasaanmu. Terkadang kamu juga insecure ya, dia suka saya tidak ya, dia diam, kamu diam, dia marah, kamu marah, dia ngambek atau dia pergi, kamu pun ikut pergi menjauh. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih dewasa dalam berucap, bersikap, bertindak, berpikir tentang cinta ya. Jangan mau apa ya, ya mungkin kalau dibilang ada beberapa yang terlalu dari Scorpio ya, terlalu mau diperhatikan. Setidaknya kamu juga memperhatikan mereka haus kasih sayang dirimu. Terkadang Scorpio terlalu cuek terhadap orang-orang yang mencintaimu, Scorpio ya. Dan jangan juga cepat bosan, semesta mau sampaikan kepada kamu. Mungkin dalam hubungan ada bosannya ya, tetapi bukan orangnya yang diganti kalau kamu bosan, tetapi suasananya yang harus diganti. Ganti suasana, tempat-tempat yang mungkin kamu belum pernah kunjungi, dikunjungi. Jangan tempat itu aja, pasti bosan. Bukan berarti orangnya diganti. Ya, terkadang kamu salah, saya bosan sama dia. Sudah deh, putus aja. Padahal sebenarnya bukan dirinya, bukan diri kamu begitu terus ya. Pasti semua itu pasti akan bosan. Tetapi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih up terhadap lingkungan, tempat ataupun apapun ya, kebanding ke pribadi ya. Karena kita yang harus menciptakan kebahagiaan. Bukan kita berharap orang itu membahagiakan kita. Oke, dia membahagiakan kita itu bonus, tapi bukan keharusan mereka. Karena ingat, mereka juga punya kekurangan, kamu pun sama. Jadi lebih up terhadap diri sendiri dan menciptakan kebahagiaan untuk diri sendiri dan pasangan gitu ya. Jadi kalau kamu sudah bahagia, pasti kamu akan dia pun pasti merasakan kebahagiaan. Selama kamu tidak bahagia, ya kamu merasa bahwa kok hidup saya begini-begini saja, karena hatimu tidak bahagia, hatimu tidak plong, ada masalah dalam hati, atau kamu berpura-pura ya. Jadi lebih jujur terhadap diri sendiri. Oke, berikutnya di sini ada Six of Swords. Jangan terlalu sakit hati, memendam rasa kecewa dalam diri, dalam hati. Saya lihat di sini kalau kamu sakit hati langsung kamu murung, langsung oke, di depan tertawa, senyum, bahagia, seolah-olah udah memaafkan, udah move on, padahal dalam hati tidak ya. Bagaimana kamu mau mendapatkan cinta kalau di hatimu sedih ya? Karena cinta itu kan kebahagiaan. Ya, pasti kamu akan sedih terus dan nggak nyaman.
Jadi semesta mau sampaikan ini bukan hanya ke pasangan ya, karena ada beberapa juga mungkin ya, tanda kutip dengan keluarga, orang tua, saudara, kerabat, itu kalau kamu tersinggung, kamu pendam dalam hati, dan itu tidak baik. Kita bicara cinta kasih sayang bukan hanya ke pasangan, tetapi ke semua makhluk hidup. Tema ini untuk semua makhluk hidup, untuk cinta ya. Jadi ya semesta mau sampaikan kepada kamu untuk hati kamu harus bisa lebih berbahagia, lebih enjoy, lebih happy. Jangan terlalu murung. Kalau ada kesedihan dalam hati, oke, wajar. Manusia itu kan pasti marah, sedih ya, itu manusiawi gitu. Tetapi jangan terlalu pendam lama-lama di hati. Yang rugi siapa? Kamu sendiri. Kenapa? Ibaratkan kamu menolak berkat semesta. Karena berkat semesta itu akan masuk dalam hidupmu kalau kamu mau menerimanya, di mana energimu harus bahagia, bukan sedih, bukan emosi, bukan ada marah, dendam, kecewa. No. Jadi kalau kamu merasa bahwa hidup saya kok begini-begini saja ya, berarti ada yang salah pada dirimu. Terkadang kita tuh berpikir bahwa Tuhan begini, Tuhan kok tidak adil, kok saya begini-begini terus ya hidup saya. Orang lain di sana baik-baik saja, kok saya begini. Kita selalu menyalahkan atau bertanya, padahal kita tidak koreksi diri kita. Sebenarnya apa yang terjadi pada hati kita? Semesta sudah memberikan loh rezekimu, sudah semesta memberikan yang terbaik, yang mana kamu minta itu yang diberikan. Kamu hatimu sedih, emosi, sakit hati, ya hidupmu juga akan begitu. Kenapa? Kamu memintanya. Dari mana? Dari hati. Masalah silih berganti datang. Kenapa? Karena ada masalah dalam hati yang belum kamu selesaikan, ya otomatis kamu secara tidak langsung memberikan sinyal kepada semesta untuk minta masalah lagi. Ya. Kenapa? Hatimu seolah-olah punya masalah. Kamu, oh itu yang dia suka, masalah. Ya sudah, saya kasih. Makanya ada orang yang hidupnya baik, ya. Baik semua. Ya, walaupun memang kita lihat ada yang nggak semuain, tapi serasa kayak hidupnya kok lebih baik dari kita gitu. Pasti memang ada masalah, tetapi tidak seperti serumit. Ada beberapa dari kalian yang kok saya begini terus ya, hidup nggak ada berkembangnya, sedangkan orang yang sana sukses terus. Walaupun mungkin dia pernah terjatuh, dia tetap cepat up karena dia mau menerima berkat, dimana dia tidak simpan lama-lama penyesalan, dia tidak simpan lama-lama kemarahan, dia akan menerima ikhlas. Dia mengikhlaskan semua. Kenapa? Karena dia tahu bahwa semua yang ada pada dirinya itu adalah titipan, bukan miliknya, gitu ya. Jadi kamu juga harus ikhlas ya. Ya. Jadi seperti gitu. Berikutnya ada hermit. Ya, di sini ada penantian. Kamu menunggu harapan yang tak pasti. Kenapa kita harus menunggu? Kita harus produktif, bukan menunggu. Menunggu tuh capek. Kita ikhlaskan, kita tahu bahwa oke, suatu saat nanti saya jadi orang kaya, saya tahu pasangan saya akan baik-baik saja, saya akan mendapatkan cinta sejati. Tapi nggak usah ditunggu. Di sini kamu banyak menunggu, nanti kapan ya, ngapain ditunggu-tunggu? Tunggu itu capek, lelah. Kamu coba tunggu ya, contoh di bandara, kamu mau berangkat ternyata pesawat delay ya, nunggu lagi 2 jam, capek nggak? Capek. Jadi bagusnya gimana? Ikhlaskan. Kamu tahu bahwa kamu yakin bahwa pasti suatu saat nanti saya mendapatkan cinta sejati, saya bahagia sudah. Kerja, produktif, naikkan value-mu. Nggak lama, oh sudah 6 bulan terasa dari contohnya dari sekarang gitu ya. Tidak terasa sudah 6 bulan baru saya dapat pasangan. Dibandingkan kamu nunggu 6 bulan itu ya capek lama. Ujung-ujungnya 6 bulan mungkin kamu sekarang sudah dalam tanda kutip sudah mempunyai mobil, mempunyai rumah, artinya ada yang kamu hasilkan. Walaupun mungkin masih nyicil, masih apa, tapi dibandingkan kamu nunggu diam duduk di tempat, kan ada seperti gitu. Ya. Saya mau bekerja tapi harus PNS. Kalau tidak saya tidak mau. Ya. Akhirnya di rumah terus, stres. Bikin orang tuanya stres. Ini contoh ya. Tidak ada cinta. Kenapa? Karena duduk diam, orang tua tambah pusing, di rumah aja bingung-bingung. Ya. Tapi kalau kamu produktif, nggak rasa ada penerimaan PNS, kamu ikut. Akhirnya waktu luang itu kan, waktu itu tidak sia-sia gitu. Kamu isi dan akhirnya ada PNS. Contohnya kamu lulus, berarti kan selama ini kamu tidak nganggur, tidak mempersulit hidup orang tuamu, tidak mempersulit dirimu juga, uring-uringan di rumah. Ini contoh. Atau yang kalau kita bicara cinta ini kan lebih ke, saya lihat di sini kalau penantian di sini entah cinta entah karir ya. Karena ada beberapa saya lihat di sini memang Scorpio gila kerja, sehingga dalam tanda kutip malah mengabaikan
cintanya. Nah ini ya, kalau dibilang pilih karir atau cinta, kamu lebih pilih karir gitu, apa pacar ya, karir atau pacar, karena sama-sama mencintai. Ini kita bicara cinta dalam pekerjaan. Kamu tuh lebih mencintai pekerjaanmu dibandingkan mencintai pasanganmu, karena pasangan terkadang bikin mumet. Nah ini pemikiran Scorpio ya, tapi itu kan kembali lagi sesuai tema kita bicara cinta. Jadi cinta apapun, entah dengan pekerjaan, entah dengan makhluk hidup, entah dengan pasangan, entah dengan keluarga, kerabat, anak, ya terserah. Kartunya bicara apa, itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya. Tuh The Empress ya, jadilah pribadi yang baru. Ini ibaratkan orang hamil ya, mau lahiran nih ya, pola-pola lama itu diganti dengan pola-pola zaman now, jangan pola-pola jadul ya, itu sudah lama, udah nggak pakai itu ya. Kita harus jadi orang yang keras supaya didengar. No, orang keras sekarang anak-anak tambah ini ya, kepala batu ya. Nggak, kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah, malah menambah. Tidak kayak dulu tuh kita harus main kasar dulu baru no. Sekarang ya, pola lama beda dengan pola sekarang. Pola asuh juga sama, kita harus lebih lembut, lebih ini supaya anak-anak itu nyaman gitu ya. Karena saya lihat di sini kamu ada orang tua yang kasar, ataupun mungkin menghadapi pasangan juga kasar, marah atau diam. Itu bukan menyelesaikan, tapi malah menambah. Tetapi bicara dari ke hati, penuh kelembutan ya, supaya dia nyaman, dia mengerti apa maksud kamu. Ya, jadi pola-pola lama itu dihilangkan. Kamu udah tahu kok hidup saya tidak berhasil, berarti caramu salah saat ini. Kok saya gagal terus, berarti salah. Itu kan sebenarnya kadang-kadang kita berpikir bahwa kok salah, kok saya gagal terus ya, kok tidak berpikir bahwa kenapa ya sampai saya gagal terus. Oh, berarti ada kesalahan. Salahnya di mana? Saya harus cari. Nah, itu. Bukan tinggal tanya, aduh kenapa saya gagal ya? Kok bingung ya? Saya harus begini salah, begitu salah, terus apa gitu. Oh ternyata hatimu ya, bukan caranya di luar, tetapi dari hati ya. Contohnya mungkin kamu ya, produk kamu bagus ya, terus pelayanan juga bagus, tapi ternyata kamu nggak ramah. Kita bicara pelayanan ini artinya kan ada orang itu dia layani bagus tapi mukanya tuh kayak sungut ya, ada beberapa seperti gitu ya, karena hatinya tidak nyaman. Walaupun mungkin kalau dibilang bicara pelayanan mungkin dari apapun ya, tetapi karena mukanya, raut mukanya udah kaku gitu atau bagaimana ya, orang nggak nyaman. Ini contoh ya. Ataupun secara energi, kamu takut ya, akhirnya apa, kamu menolak energi positif, dan akhirnya pelanggan kamu nggak lari, pelanggan kamu lari. Kenapa? Karena pelanggan kamu merasa energi ketakutan ada di dalam circle-mu. Dia lebih memilih orang-orang yang berpikiran positif. Ini semua dari hati. Makanya entah dari pola pikir, entah hati, entah pikiran, entah tindakan, itu dirubah semua. Sekarang sudah zaman now. Gunakan teknologi. Dulu kamu pakai lapak ya, harus sewa ruko apa. Sekarang kamu online di rumah, ukuran 2x1 aja bisa kok. Ya. Nggak pakai etalase, nggak pakai apa, kamu angkat-angkat aja ya. Nih jual sepatu, nih jual baju, nih jual make up, ini jual ini, begitu aja. Atau mungkin kamu bikin di kamar, nggak perlu ruangan ya, di kamar kamu aja live bisa. Sekarang kamu berani tidak? Nah itu ya, harus bisa kalau bicara karir ini harus bisa menjemput peluang. Karena kalau kita tidak menjemput peluang ya, kita dibilangnya, kita kalah satu langkah ya. Harus bisa menjemput peluang-peluang yang ada. Semesta sudah memberikan kemudahan ya, terutama dalam teknologi. Sekarang kamu mempergunakan itu tidak untuk dirimu ya. Oke, Nine of Wands ya. Berdirilah di kakimu sendiri. Jangan minta topangan dari orang lain. Ingat, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu. Yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu. Kalau pasanganmu membuatmu bahagia, itu bonus, bukan keharusan dia untuk bisa datang membahagiakanmu. Sama seperti dirimu, kamu bukan keharusan untuk langsung bisa membahagiakan dia ya. Kamu jadi jangan, artinya gini, dia tuh punya kekurangan, dia tidak sempurna. Jadi kalau kamu menuntut kesempurnaan atau kebahagiaan yang harus dia lakukan, ya nggak bisa ya. Dia datang memberikan kebahagiaan untukmu, itu adalah bonus, dimana kamu yang harus bertanggung jawab untuk bisa membahagiakan dirimu sendiri tanpa meminta ya, atau mengemis cinta atau apapun ya. Terkadang kamu marah karena dia tidak membahagiakanku ya. Karena apa? Kamu lebih memberikan validasi kepada dia. Oke, saya membahagiakanmu dan besok kamu harus membahagiakan saya ya.
Tapi kalau kamu sudah bahagia pada dirimu, ya sudah, kamu kasih kebahagiaan ke dia, dia mau datang memberimu kebahagiaan atau tidak, ya itu terserah dia, dan itu bonus kalau kamu dapat kebahagiaan. Tapi kalau dia tidak datang membawa kebahagiaan, ya nggak apa-apa, ya, karena kamu sudah bahagia dengan dirimu. Ibaratkan kalau kamu punya duit ya, kita bicara ke duit ya. Kalau kamu punya banyak duit, pasti kamu bilang ya udah nanti kamu pinjam. Terus tiba-tiba dia bilang, aduh kak, maaf, saya belum bisa bayar karena ada kebutuhan ini. Kamu banyak duit, kamu pasti bilang oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ada uang baru kamu bayar ya. Nah itu pasti gitu kan. Karena apa? Kamu banyak duit. Nah ini kalau kamu penuh dengan kebahagiaan, kamu nggak akan minta kebahagiaan lain dari luar sana. Jadi dia nyaman, oh iya. Pasti dia akan membalas kebaikanmu. Tapi kalau kamu yang tagih-tagih, mana duit saya, mana duit saya, ya akhirnya persahabatan jadi musuh, betul tidak? Walaupun kamu benar, kamu menuntut hakmu, tapi karena caranya salah. Nah ini makanya saya bilang, bicara tentang cinta hampir sama seperti duit. Kalau kamu sudah jadi orang kaya, malah kamu mungkin sudah deh, kamu kalau mau bayar silahkan, tidak juga nggak apa-apa gitu ya. Artinya kamu ikhlas bantu. Kamu sama, kalau kamu sudah bahagia dengan dirimu, kamu mau dapat kebahagiaan dari dia atau tidak, ya itu terserah dari dia. Dia mau kasih bahagia, kamu tidak, ya terserah. Kamu tidak terlalu mengemis cinta, ya. Nah ini yang semesta mau sampaikan, harus bisa up terhadap dirimu, berdiri di atas kakimu sendiri tanpa minta validasi dari orang lain. Mengemis cinta lah, komplain karena ini itu ya. Wah dia begini, dia mencari pembelaan-pembenaran, sama-sama membongkar aib-aib, sama-sama diam, sama-sama marah karena no. Semesta mau sampaikan untuk fokus pada dirimu dulu. Kalau kamu sudah fokus pada dirimu, baru kamu fokus pada orang lain. Kalau dirimu aja nggak beres, baru kamu mau urus orang lain, yang nggak akan beres juga orang itu. Pasti hubungannya akan renggang ataupun mungkin ya putus. Kenapa? Karena energinya kurang bagus. Ya, kamu menduakan dirimu, ya otomatis nanti suatu saat dia menduakan kamu. Mungkin di awal saja menggebu. Ya, kenapa? Karena kamu menelantarkan dirimu, menelantarkan jiwamu. Jadi mereka melakukan sesuatu sama seperti yang kamu lakukan kepada dirimu. Kalau kamu menelantarkan dirimu, kamu terlalu banyak memberikan cinta kepada orang lain kebanding dirimu, otomatis kan dirimu merasa bahwa saya tidak diinginkan. Suatu saat energi itu akan datang kepada pasanganmu bahwa saya nggak nyaman sama kamu, saya nggak menginginkanmu lagi. Kenapa? Karena kamu menduakan hatimu, seolah-olah doamu, saya mau pasangan saya itu yang menduakan saya. Karena kamu menduakan hatimu. Jadi fokuslah pada dirimu. Sayangi dirimu, cintai dirimu, supaya orang-orang itu dipanggil bahwa betul-betul orang-orang yang menyayangi, mencintaimu. Kenapa? Karena kamu fokusnya pada dirimu. Ya. Di sini ada Eight of Wands, ya. Saya lihat di sini banyak cinta, tetapi terkadang kamu mempermainkan. Maaf, bukan mempermainkan apa, tetapi kadang-kadang ya mungkin orang yang baper ya. Tapi kamu juga memberikan peluang. Nah ini hati-hati, jangan kamu terlalu memberikan peluang kepada orang-orang, akhirnya mereka baper. Senyuman kamu tuh menggoda, tatapan kamu itu menarik ya, menarik perhatian mereka, dan ya membuat kelepek-kelepek. Cuman terkadang kamu cepat bosan, dan kamu tuh tahu suka mencoba-coba ya. Jangan pernah bermain api kalau tidak mau terbakar. Ingat, karma selalu ada ya. Tadi saya bilang kalau kamu ada masalah, bukan orangnya yang diributin atau diganti ya. Kalau kamu bosan ataupun apapun, tapi suasana. Begitupun dalam hatimu. Kalau kamu merasa tidak nyaman, berarti apa yang salah dalam diriku nih, kita perbaiki ya. Bukan langsung marah, putus, no ya. Ataupun sama, wah saya banyak orang yang suka saya, sudah saya putus dari si A, si B, si C, habis itu si D, si F ya. Saya pacaran aja dengan si A sama si B, si C, jadi banyak selingkuhannya ya. Otomatis nanti kamu apa ya, kalau dibilang suatu saat nanti ya dalam tanda kutip ya, orang melihat kamu itu tidak baik gitu, mereka tidak akan mempercayai kamu lagi. Jadi rasa kagum menjadi rasa kecewa. Oh ternyata orangnya tukang selingkuh. Oh ternyata orangnya, dan itu akan menimbulkan penyakit. Karena apa? Sudah menjadi kebiasaan. Ya. Oh saya nih pada suatu saat nanti ya, sampai kamu sudah nikah, sudah berkeluarga gitu ya, sudah tua ya, kamu akan merasa sedih kalau suatu saat nanti tidak ada yang mencintaimu. Kenapa? Karena validasi kamu kan muka, body, sedangkan itu tidak abadi
Suatu saat mereka akan pergi meninggalkanmu. Kenapa? Karena mungkin mereka lihat dari sisi fisikmu. Jadi carilah orang-orang yang memang mencintaimu karena betul-betul jiwamu, bukan fisik. Ini banyak yang menyukai fisikmu, tatapanmu, matamu, senyumanmu, tubuhmu. Tapi itu tidak abadi. Mungkin 1-2 tahun kamu sudah gemuk, kamu sudah nggak perawatan apa. Ya mereka akan pergi mencari orang-orang yang mempunyai validasi, yaitu fisik bagus, ganteng dan cantik. Nah ini jadi hati-hati. Kamu dulu mungkin tergoda atau menggoda, ujung-ujungnya kamu akan disakiti oleh orang itu. Kenapa? Karena validasi mereka adalah casing. Jadi kamu harus bisa mencari juga orang yang dari hati. Kamu cinta dia dari hati. Ya, dan dia sebaliknya mencintaimu dari hati. Bukan karena sekedar cantik, ganteng, kaya, itu semua hanya titipan. Suatu saat itu akan, ya syukur-syukur kalau bertahan. Ya, tetapi kalau kita kulit ini operasi plastik, pasti perawatannya juga up, harganya juga up. Karena apa? Kulit akan semakin kita usia keriput. Ya, jadi jangan sampai dia berpaling karena kamu udah nggak cantik lagi. Karena validasi, karena yang dia inginkan itu adalah kulit kinclong, mulus, bening. Ini contoh ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, cari banyak yang memang mencintai kamu, menyukaimu. Tetapi jangan mempermainkan hati mereka, ataupun kamu mempermainkan atau dipermainkan oleh mereka, ya. Hati-hati. Jadi carilah orang-orang yang betul-betul sayang sama kamu dari hatimu, dan kamu pun sayang sama dia gitu dari hati. Jadi kalau sudah keriput pun tetap masih bersama. Nah ini satu hubungan. Kenapa hubungan kalian terkadang tidak langgeng, kalau dalam hubungan nih tidak lama gitu ya, putus nyambung karena dilihat dari sisi luar, casing doang. Carilah yang dari hati, supaya hidup kalian lebih baik, lebih nyaman, lebih enjoy, lebih happy. Tidak ada kepura-puraan dan drama, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, Scorpio. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.